Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya jal jalali wal ikram. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang puasa Arafah dan puasa Tarwiyah. Dan bagi siapa saja yang sudah subscribe channel YouTube Titah Langit ini, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan keberkahan hidup yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Puasa Arafah adalah amalan yang disunahkan bagi orang yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji. Dalilnya yaitu dari Abu Qatadah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu Allahi an yukaffira sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dah. Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu Allahi an yukaffira sanatal lati qablah." Yang artinya, puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Dan puasa Asyura tanggal 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' halaman 428 berkata, adapun hukum puasa Arafah menurut Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah, disunahkan berpuasa Arafah bagi yang tidak sedang berwukuf di Arafah. Adapun orang yang sedang berhaji dan saat itu sedang berada di Arafah, menurut Imam Syafi'i secara ringkas, dan ini juga menurut ulama Syafi'iyah, bahwa disunahkan bagi mereka untuk tidak melakukan puasa Arafah. Kenapa? Karena adanya hadis dari Ummul Fadl yang berbunyi sebagai berikut, yang artinya dari Ummul Fadl binti Al-Haris, bahwa orang-orang berbantah-bantahan di dekatnya pada hari Arafah tentang puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mereka mengatakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa Arafah. Sebagian lainnya mengatakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa Arafah. Maka Ummul Fadl mengirimkan semangkok susu kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau sedang berhenti di atas unta beliau, maka beliau meminumnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1988 dan Muslim nomor 1123. Dan di dalam hadis yang lain yang artinya dari Maimunah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa orang-orang saling berdebat apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Arafah. Lalu Maimunah mengirimkan pada beliau satu wadah yang berisi susu, dan beliau dalam keadaan berdiri atau wukuf. Lantas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meminumnya dan orang-orang pun menyaksikannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1989 dan Muslim nomor 1124. Selanjutnya, mengenai pengampunan dosa dari puasa Arafah, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, jika bukan dosa kecil yang diampuni, semoga dosa besar yang diperingan. Jika tidak, semoga ditinggikan derajat. Silakan baca kitab Syarah Sahih Muslim halaman 51. Sedangkan jika melihat dari penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, bukan hanya dosa kecil yang diampuni, dosa besar pun bisa terampuni. Kenapa? Karena hadis di atas sifatnya umum.
Silakan baca kitab Majmu' Al-Fatawa halaman 498 sampai 500. Selanjutnya adalah jika terjadi perbedaan antara waktu pelaksanaan wukuf di Arafah dengan tanggal 9 Zulhijjah di Indonesia, maka kita sebagai orang yang tinggal di Indonesia dianjurkan untuk mengikuti puasa Arafah sesuai dengan penentuan hilal di Indonesia. Dalilnya yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika kalian melihat hilal maka berpuasalah, jika kalian melihatnya lagi maka berhari rayalah, jika hilal tertutup maka genapkanlah bulan Sa'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari nomor 1906 dan Muslim nomor 1080. Nah, hilal di negeri masing-masinglah yang jadi patokan. Itulah maksud perintah hadis. Yang menguatkannya pula adalah riwayat dari Quraib bahwa Ummu Fadl binti Al-Haris pernah menyuruhnya untuk menemui Muawiyah di Sam dalam rangka menyelesaikan suatu urusan. Quraib melanjutkan kisahnya bahwa setibanya di Sam, saya selesaikan urusan yang dititipkan oleh Ummul Fadl. Ketika itu masuk tanggal 1 Ramadan dan saya masih berada di Sam. Saya melihat hilal pada malam Jumat. Setelah itu saya pulang ke Madinah. Setibanya di Madinah di akhir bulan, Ibnu Abbas bertanya kepadaku, kapan kalian melihat hilal? Quraib menjawab, kami melihatnya pada malam Jumat. Kemudian ditanyakan lagi, kamu melihatnya sendiri? Ibnu Abbas kembali bertanya, ya, saya melihatnya dan penduduk yang ada di negeriku pun melihatnya. Mereka puasa dan Muawiyah pun berpuasa, jawab Quraib. Lantas Ibnu Abbas menjelaskan yang artinya, kalau kami melihatnya pada malam Sabtu, terus kami berpuasa hingga kami selesaikan selama 30 hari atau kami melihat hilal Syawal. Kemudian Quraib bertanya lagi, mengapa kalian tidak mengikuti ruqyah dari Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Kemudian dijawab oleh Ibnu Abbas bahwa yang artinya tidak seperti ini yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kami. Hadis riwayat Muslim nomor 1087. Nah, kisah di atas jadi dalil bahwa hilal di negeri kita, di negeri masing-masing tidak mesti sama dengan hilal di kerajaan Arab Saudi. Dan hilal lokal itulah yang berlaku, yang menjadi ketetapan. Imam Nawawi rahimahullah juga menjelaskan hadis dari Quraib di atas, dari Ibnu Abbas, jadi dalil untuk judul yang disampaikan. Menurut pendapat yang kuat di kalangan Syafi'iyah, penglihatan ruqyah atau hilal tidak berlaku secara umum, akan tetapi berlaku khusus untuk orang-orang yang terdekat selama masih dalam jarak belum dikosornya sholat. Silakan baca kitab Syarah Sahih Muslim halaman 175. Namun sebagian ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa hilal internasional lah yang berlaku. Maksudnya adalah penglihatan hilal di suatu tempat berlaku pula untuk tempat lainnya. Hadis berikut ini pun menunjukkan bahwa yang menjadi patokan adalah hilal. Hilal yang berlaku adalah di negeri masing-masing. Redaksi hadisnya adalah sebagai berikut yang artinya, jika telah masuk 10 hari pertama dari Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk berkorban, maka
janganlah ia menyentuh atau memotong rambut kepalanya dan rambut badannya sedikit pun juga. Sebagian ulama mengartikan rambut badan itu adalah kuku. Hadis riwayat Muslim nomor 1977. Nah, karena larangan yang disebut dalam hadis berlaku jika sudah terlihat hilal Zulhijjah, maka demikian pula untuk puasa Arafah. Puasa Arafah jadinya berpatokan pada hilal dan bukan pada wukuf. Sekali lagi, berpatokan pada hilal dan bukan pada wukuf. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah mendapat pertanyaan sebagai berikut. Jika terdapat perbedaan tentang penetapan hari Arafah disebabkan perbedaan matla atau tempat terbitnya bulan atau hilal karena pengaruh perbedaan daerah, apakah kami berpuasa mengikuti ruqyah negeri yang kami tinggali ataukah mengikuti ruqyah Haramain atau ruqyah dari dua tanah suci yaitu Mekah dan Madinah? Syekh Utsaimin rahimahullah menjawab, permasalahan ini adalah turunan dari perselisihan pendapat dari para ulama. Apakah hilal untuk seluruh dunia itu satu ataukah berbeda-beda mengikuti perbedaan letak atau geografis daerah? Pendapat yang benar yakni hilal itu berbeda-beda mengikuti perbedaan daerah atau letak geografisnya. Silakan baca kitab Majmu' Fatawa wa Rasail Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin halaman 47 sampai 48. Kesimpulan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, puasa Arafah mengikuti penanggalan atau penglihatan di negeri masing-masing dan tidak wajib mengikuti wukuf di Arafah. Dalam hal ini kita harus berlapang dada karena para ulama pun berselisih pendapat dalam memberikan jawaban untuk persoalan ini. Selanjutnya adalah jika terjadi perbedaan waktu pelaksanaan Idul Adha ataupun Idul Fitri antara pemerintah Indonesia dengan ormas tertentu selain dengan Majelis Ulama Indonesia, maka kita sebagai rakyat Indonesia dianjurkan untuk mengikuti atau menaati ketetapan atau keputusan pemerintah Indonesia. Dalilnya adalah sebagai berikut. Dalil yang pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, patuh dan taat pada pemimpin tetap ada selama bukan dalam maksiat. Jika diperintahkan dalam maksiat, maka tidak ada kepatuhan dan ketaatan. Hadis riwayat Bukhari nomor 2955. Dalil yang kedua, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda yang artinya, bagi setiap muslim wajib taat dan mendengar kepada pemimpin atau penguasa kaum muslimin dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai atau dibenci. Kecuali ya jika diperintahkan dalam maksiat. Jika diperintahkan dalam hal yang maksiat, maka tidak boleh menerima perintah tersebut dan tidak boleh taat. Hadis riwayat Bukhari nomor 7144 dan Muslim nomor 1839. Dalil yang ketiga, dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, nanti setelah aku akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjukku dan tidak pula melaksanakan sunnahku. Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan, namun jasadnya adalah jasad manusia. Aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman yang seperti itu? Lalu beliau SAW bersabda, dengarlah dan taat kepada pemimpinmu
walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan taat kepada mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 1847. Dalil yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4607 dan Tirmizi nomor 2676. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Dan dalil yang kelima yaitu dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah pada saat haji wada dan mengucapkan sebagai berikut yang artinya, bertakwalah pada Allah Rabb kalian, laksanakanlah sholat 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat dari harta kalian, taatilah penguasa yang mengatur urusan kalian, maka kalian akan memasuki surga Rabb kalian. Hadis riwayat Tirmizi nomor 616 dan Ahmad nomor 262. Syekh Suaib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Selanjutnya adalah yang kedua nih, saya akan menjelaskan tentang puasa tarwiyah. Dalil yang menjadi pegangan sebagian kaum muslimin yang melakukan atau mengamalkan puasa tarwiyah di tanggal 8 Zulhijjah atau 2 hari sebelum Idul Adha, yaitu sebuah hadis sebagai berikut yang artinya, puasa pada hari tarwiyah atau 8 Zulhijjah akan mengampuni dosa setahun yang lalu, sedangkan puasa hari Arafah atau 9 Zulhijjah akan mengampuni dosa 2 tahun. Diriwayatkan oleh Syekh Abusi dan Ibnu An-Najjar dari Ibnu Abbas. Nah, terhadap hadis di atas, Ibnul Jauzi mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih. Silakan baca kitab Al-Mawdu'at halaman 565. Asy-Syaukani mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih dan dalam periwayatnya ada perawi yang pendusta. Silakan baca kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah halaman 96. Terus Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini dhaif atau lemah. Silakan baca kitab Irwaul Ghalil halaman 956. Jika hadis di atas adalah dhaif atau lemah, maka berarti dengan sendirinya tidak boleh diamalkan. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, tidak boleh bersandar pada hadis-hadis dhaif atau hadis yang lemah, yang bukanlah hadis sahih dan bukan pula hadis dengan kedudukan hasan. Silakan baca kitab Al-Majmu' Al-Fatawa halaman 250 sampai 251. Selanjutnya adalah di dalam sebuah hadis yang lain dari Ibnu Abbas secara marfu' berbunyi, ada sebuah hadis yang artinya puasa pada hari tarwiyah menghapuskan dosa 1 tahun dan puasa pada hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Hadis riwayat Dailami dalam Musnad Firdaus halaman 248. Hadis ini maudhu atau palsu sebab di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Muhammad bin Said Al-Kalbi. Imam Ibnu Adi mengatakan ia pendusta. Silakan baca kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah halaman 45. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan saya tentang puasa Arafah dan puasa tarwiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan puasa Arafah pada tahun ini. Sebab tidak ada yang bisa menjamin apakah kita masih bisa berpuasa Arafah di tahun depan ataupun di tahun-tahun yang akan datang. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Barakallahu fina. Semoga Allah memberkahi kita semua. Sahalallahu lana wa khairan haitsu kunna. Semoga Allah memudahkan kita dalam kebaikan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.